Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa dari Syabrukaro. Saya dari PJJ Ilmu Komunikasi Universitas Tiper Asia. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 artikel ataupun buku yang saya sudah ulas dan memberikan kritik dan opini saya. Pertama, buku ilmu komunikasi oleh Universitas Komputer Indonesia. Jadi, buku ilmu komunikasi oleh Universitas Komputer Indonesia atau UKI merupakan sebuah karya yang membahas tentang ilmu komunikasi dari berbagai aspek termasuk definisi, proses, dan fungsi komunikasi. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang ilmu komunikasi kepada para pembaca, terutama bagi yang ingin mempelajari tentang ilmu komunikasi. Ini saya terhadap buku ini yaitu pertama, pengertian komunikasi yang jelas, di mana buku ini memberikan definisi komunikasi yang jelas dan mudah dipahami. Definisi ini membantu pembaca untuk memahami dasar-dasar komunikasi dan bagaimana komunikasi berperan dalam kehidupan sehari-hari. Poin kedua, menurut saya, proses komunikasi yang terinci. Buku ini memberikan penjelasan yang terinci terhadap proses komunikasi, termasuk tahap-tahapnya dan bagaimana komunikasi primer dan sekunder itu berfungsi. Penjelasan ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana komunikasi berlangsung dan bagaimana pesan dapat disampaikan secara efektif. Dan yang ketiga adalah fungsi komunikasi yang beragam. Jadi, buku ini juga membahas tentang berbagai fungsi komunikasi, termasuk fungsi untuk menyalurkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Jadi, penjelasan ini membantu pembaca untuk memahami bagaimana komunikasi dapat digunakan dalam berbagai konteks dan bagaimana pesan dapat memiliki dampak yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah kritik saya terhadap buku ilmu komunikasi oleh Universitas Komputer Indonesia atau UKI. Yang pertama adalah kurangnya contoh kasus. Buku ini kurang memberikan contoh kasus atau studi kasus yang dapat membantu pembaca untuk memahami konsep-konsep yang dibahas. Contoh kasus dapat membantu pembaca untuk melihat bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan di kehidupan nyata. Kedua adalah kurangnya penjelasan tentang komunikasi massa. Buku ini kurang memberikan penjelasan yang mendalam tentang komunikasi massa yang merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu komunikasi. Buku kedua yang ingin saya bahas atau yang ingin saya berikan opini dan kritik yaitu buku Komunikasi Massa oleh Morrisam. Jadi, buku Komunikasi Massa oleh Morrisam ini merupakan sebuah karya yang membahas aspek-aspek penting dari komunikasi massa, termasuk teori, praktik, dan dampaknya bagi masyarakat. Opini saya terhadap buku ini yaitu yang pertama, pendekatan yang komprehensif. Buku ini memberikan pendekatan yang komprehensif terhadap komunikasi massa, mencangkup berbagai aspek dan dari definisi hingga dampak sosial. Hal ini membuat buku ini bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi di bidang komunikasi. Opini saya yang kedua adalah teori yang relevan, di mana buku ini menjelaskan tentang teori-teori komunikasi massa yang sangat relevan dan membantu pembaca untuk memahami dinamika komunikasi dalam konteks modern. Teori-teori ini memberikan kerja yang berguna untuk menganalisis fenomena komunikasi saat ini. Dan yang ketiga adalah penyampaian yang jelas. Morrisam menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Gaya penulisan yang sistematis memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran penulis. Selanjutnya, kritik saya terhadap buku Komunikasi Massa oleh Morrisam ini yang pertama adalah kurangnya contoh kasus yang terkini. Meskipun buku ini membahas teori dan konsep yang relevan, kurangnya contoh kasus terkini dapat membuat pembaca kesulitan untuk mengaitkan teori dengan praktik nyata. Penambahan studi kasus atau contoh konkret dari peristiwa komunikasi massa yang baru akan sangat membantu. Dan yang kedua adalah pembahasan media digital yang terbatas.
Dengan pesatnya perkembangan media digital, pembahasan tentang media sosial dan platform digital lainnya terasa kurang mendalam. Mengingat peran penting media digital dalam komunikasi masa saat ini, penulis seharusnya memberikan perhatian lebih pada topik ini. Dan yang ketiga adalah alasan dampak yang kurang mendalam. Menurut saya, meskipun buku ini membahas dampak komunikasi massa, analisisnya terkadang terasa dangkal. Penulis dapat memperdalam analisis tentang bagaimana komunikasi massa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, maupun budaya. Selanjutnya, buku terakhir yang ingin saya bahas atau ulas tentang kritik dan opini saya yaitu buku yang berjudul Komunikasi Interpersonal dan Iklim Komunikasi dalam Organisasi oleh Wahyudi Marheni, Fajar Kurniawati, dan Muhammad Jainul. Nah, buku ini merupakan sebuah karya yang membahas tentang komunikasi interpersonal dan iklim komunikasi dalam konteks organisasi. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan komprehensif tentang bagaimana komunikasi interpersonal berperan dalam organisasi dan juga bagaimana iklim komunikasi dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Nah, di sini saya akan memberikan opini saya. Opini saya terhadap buku ini yang pertama adalah definisi yang jelas. Buku ini memberikan definisi komunikasi interpersonal yang jelas dan mudah dipahami, sehingga membantu para pembaca untuk memahami dasar-dasar komunikasi interpersonal dan bagaimana komunikasi itu berperan dalam organisasi. Dan yang kedua adalah proses komunikasi yang terinci. Penjelasan yang terinci tentang proses komunikasi interpersonal, termasuk tahap-tahapnya, dan bagaimana komunikasi interpersonal dapat digunakan untuk mengubah sikap, perilaku, dan pendapat seseorang, sehingga membantu para pembaca untuk memahami bagaimana komunikasi interpersonal digunakan dalam organisasi. Dan yang ketiga adalah iklim komunikasi yang relevan. Iklim komunikasi dalam organisasi termaksud bagaimana iklim komunikasi dapat mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja. Jadi di sini dibahas juga tentang wawasan bagaimana pemimpin dapat membangkitkan iklim komunikasi yang baik dalam organisasi. Nah, kritik saya terhadap buku ini adalah yang pertama, kurangnya penjelasan tentang komunikasi massa. Buku ini kurang memberikan penjelasan yang mendalam tentang komunikasi massa, yang dimana merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi. Nah, penjelasan tentang komunikasi massa dapat membantu pembaca untuk memahami bagaimana pesan yang dapat disampaikan kepada banyak orang secara efektif. Dan yang kedua adalah kurangnya analisis dampak. Meskipun buku ini membahas tentang iklim komunikasi dalam organisasi, analisisnya terkadang terasa dangkal. Penulis dapat memperdalam analisis tentang bagaimana komunikasi massa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya. Sekian penjelasan saya tentang 3 buku yang sudah saya ulas dan saya juga sudah memberikan opini dan kritik saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan bagi teman-teman yang mungkin memiliki saran atau opini maupun kritik, boleh komen di kolom komentar dan jangan lupa like. Dadah!